Kita sudah selesai dengan kitab Ester, sekarang kita masuk di Ayub pasal yang pertama. Ya, kita tahu kisah dari kitab Ayub ini menceritakan seorang pria saleh, ya, pria yang kaya raya, memiliki segala-galanya, dan dia juga hidup takut akan Allah. Tetapi Tuhan izinkan iblis mencobai dia, saudara. Dan bagaimana tanggapannya kepada Tuhan? Kitab Ayub adalah kitab yang luar biasa untuk kita bisa pelajari bersama-sama. Dan saya berdoa sepanjang pembelajaran tentang kitab Ayub ini kita mendapatkan banyak hal yang luar biasa. Iya, saudara, Ayub ini digambarkan sebagai seorang laki-laki yang berkarakter jujur dan dia juga mencintai Allah. Namun ya bagaimana saudara, Tuhan mengizinkan untuk iblis mencobai Ayub, menghancurkan segala yang dia miliki, yang tertinggal hanyalah Tuhan dalam hidupnya. Dan bagaimana reaksi Ayub, kita akan sama-sama belajar. Mulai Ayub pasal yang pertama, judul perikopnya di sana adalah kesalehan Ayub, ya. Seperti yang kita tahu bersama, Ayub adalah seorang pria yang saleh, dia takut akan Tuhan. Iya, Ayub pasal yang pertama, judul perikopnya adalah kesalehan Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi anaknya Ayub 10, ya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ya, saudara, luar biasa. Kita lihat di sini, dia orang yang terkaya. Di sebelah timur, dia punya semuanya, anak 10. Dia punya ternak, tadi saudara hitung sendiri, ribuan. Ya, dan dia punya budak yang dalam jumlah yang sangat besar karena ternaknya banyak, kekayaannya berlimpah, jadi ya pembantunya juga banyak. Dia punya semuanya serba banyak, saudara. Ya, dan kita melihat di sini, saudara, ya, kita akan mendapat informasi tentang bagaimana tokoh Ayub ini diceritakan. Dan Ayub ini ya, dia adalah tokoh utama dari kitab ini. Dia diizinkan Tuhan kehilangan semuanya saat dia melakukan ya kesalehan, bukan kesalahan loh. Dia orang yang terkaya dari sebelah timur dikatakan. Ya, dan dia berasal dari tanah Uz. Ya, di mana tanah Uz itu? Ya, lokasi dari tanah Uz tidak jelas, saudara, ya. Kita hanya mengetahui bahwa Uz memiliki banyak padang rumput dan tanaman padang gurun. Dia punya banyak tanaman untuk dipanen, ya. Dia terletak ya dekat wilayah padang gurun, ya, dan cukup dekat dengan orang-orang Sheba dan orang-orang Kasdim, sehingga mudah untuk dirampok oleh mereka. Jadi Uz disebutkan dalam kitab Yeremia juga. Ya, tanah Uz ini yang pasti dia berada di satu tempat yang subur, ya, banyak hasil panen dan ternaknya juga hidup banyak di sana. Dan diperkirakan dia berada dekat dengan orang-orang Sheba dan orang Kasdim. Uz juga disebut di kitab Yeremia, sebagian besar ya para pakar atau ahli beranggapan bahwa Uz ini terletak di tepis ya timur sungai Yordan, dekat Kanaan atau dekat Israel. Dan di sana di mana orang-orang Yahudi yang kepada mereka Allah pertama kali menyatakan diri. Ya, jadi para ahli, para pakar menyimpulkan bahwa Uz itu ya berada di sebelah timur sungai Yordan, tempat yang subur dan juga banyak hasil tanahnya. Ya, dan kita melihat di sini saat kita ya melihat apa yang dialami oleh Ayub, ya, maka saya percaya banyak hal yang bisa kita petik, saudara.
Iya, jadi saudara di situ ya Ayub ini orang terkaya di sebelah timur. Ayat 4 dikatakan anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Luar biasa saudara, Ayub ini sebagai seorang ayah, dia ayah yang luar biasa. Anak-anaknya laki-laki itu suka bikin pesta. Kalau pesta undang-undang temennya makan-makan, bahkan ya saudaranya perempuan diundang, ya pesta-pesta lah. Nah setiap kali mereka habis pesta, Ayub itu mempersembahkan korban. Dia bangun pagi, dia panggil semua anak-anaknya, didoakan, dipersembahkan korban penghapus dosa. Sebab Ayub berpikir jangan-jangan siapa tahu anak-anakku ini sudah berbuat dosa. Bahkan mungkin mereka mengutuki Tuhan. Jadi Ayub mempersembahkan korban. Ya, dan Ayub ini luar biasa imannya saudara. Dia tidak mau anak-anaknya itu hidup tidak menghormati Allah. Ya, jadi tidak diketahui secara pasti ya. Iya, saudara, tidak diketahui memang secara pasti. Tetapi Ayub ini kemungkinan hidup pada zaman para bapak-bapak leluhur, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, sebelum Allah memberikan hukum tertulisnya atau mengangkat para imam untuk menjadi pemimpin agama pada zaman Ayub. Ayah adalah seorang pemimpin agama dalam keluarga. Karena tidak ada imam pada zaman itu saudara ya, yang akan membawa mereka ya menghadap Allah. Jadi ya kita lihat di sini bahwa ya kemungkinan bahwa Ayub ini adalah memang orang yang ya sungguh-sungguh memang dituntun oleh Allah apa yang akan dia lakukan ya, sehingga dia sudah tahu cara-cara untuk mempersembahkan korban. Ya pada zaman itu tidak ada imam yang dapat memberikan petunjuk mengenai hukum-hukum Allah, bagaimana menghormati Allah. Tapi karena Ayub ini bergaul dengan Tuhan, dia diberi pengertian ya, mempersembahkan korban, menghapus dosa. Ayub itu bertindak sebagaimana seorang imam dan mempersembahkan korban-korban kepada Allah, meminta pengampunan bagi dosa anak-anaknya, bagi keluarganya, dan hal ini menunjukkan bahwa Ayub tidak menganggap dirinya itu tidak berdosa. Ayub melakukan hal ini karena keyakinan dan kasihnya kepada Allah ya, dan bukan hanya karena perannya sebagai kepala rumah tangga. Ya, kita lihat di sini saudara ya bahwa Ayub ini luar biasa. Dia hidup di zaman belum ada ya Tuhan memberi hukum-hukum atau peraturan-peraturan, tetapi Ayub dengan hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan, dia dituntun sendiri oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dia mempersembahkan korban, meminta pengampunan kepada Allah ya, dan Ayub menunjukkan perhatian yang sangat dalam terhadap kehidupan rohani anak-anaknya. Karena ya dia takut apabila mereka berbuat dosa kepada Tuhan. Orang tua zaman sekarang ya kita juga harus menunjukkan perhatian yang sama kepada anak-anak kita. Ya tegur mereka ketika berbuat dosa, nasihati mereka untuk hidup menghormati Tuhan. Kasih tahu mereka kalau mereka tidak menghormati Tuhan, berbuat dosa, maka hukuman ya itu bisa terjadi. Bahkan banyak malapetaka terjadi dalam hidup manusia itu akibat dosa. Ayub ini sangat luar biasa saudara. Dia berdiri menjadi imam bagi keluarganya. Harusnya semua para bapak-bapak bertindak sebagai imam dalam keluarga. Bapak-bapak harus berdiri menjadi imam yang benar, yang baik ya, untuk memberikan teladan, bahkan memohon pengampunan kepada Tuhan untuk anak-anak dan seisi rumahnya kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 berkata, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis.
Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ya, saudara, kita lihat di sini Alkitab berbicara tentang sidang-sidang surgawi lainnya di mana Allah dan para malaikat merencanakan ya banyak hal dan kegiatan di bumi. Ya, dan di mana para malaikat diharuskan memberikan pertanggungan jawab mereka di hadapan Tuhan. Karena Allah adalah pencipta segala malaikat, baik yang melayani Dia maupun yang memberontak terhadap Dia. Jadi Allah memiliki kuasa dan otoritas yang sama, penuh atas dua-duanya. Kita tahu bersama iblis itu siapa? Iblis itu malaikat yang memberontak dan tidak mendapat pengampunan, dia dibuang saudara, dan dia menjadi kuasa gelap. Tetapi malaikat-malaikat lain itu ya sama, mereka itu juga adalah ya ciptaan Tuhan. Dikatakan di sana satu saat datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Iblis yang semula itu adalah malaikat Allah juga saudara ya, di mana dia dirusak oleh kesombongan, ya tinggi hati, dan dia ingin dialah yang disembah. Ya, dan dikatakan di sana iblis itu menganggap bahwa Allah itu sebagai musuhnya dan dia berusaha menghalangi pekerjaan Allah daripada manusia itu. Tetapi iblis dibatasi oleh kuasa Allah dan hanya bisa melakukan apa yang diizinkan baginya. Iblis adalah musuh kita ya, karena kita secara aktif adalah orang-orang yang ya diserang oleh dia ya. Jadi kenapa kita harus bermusuhan dengan iblis? Makanya Alkitab bilang musuh kita itu bukan darah dan daging, bukan orang, tapi roh-roh jahat di udara. Itu adalah iblis dan setan-setan. Dan kenapa kita harus memusuhinya? Karena dia senantiasa menyerang kita saudara. Iblis terus berusaha mau menyerang kita, makanya kita harus peka dengan cara kerja iblis. Dikatakan di sana iblis itu ya selalu memberontak terhadap kebenaran. Dan kalau kita mau hidup sungguh-sungguh menjadi orang yang tunduk kepada Tuhan, pasti kita menjadi musuh iblis. Sebaliknya orang-orang yang terus hidup dalam dosa ya temannya iblis saudara ya. Dan iblis itu adalah dia terus berusaha untuk menghancurkan ya rencana Tuhan atas hidup orang-orang percaya anak Tuhan. Itulah pekerjaan iblis saudara. Iblis adalah musuh kita karena memang dia menyerang kita. Dan karena dia ingin membuat manusia membenci Allah. Dia melakukan hal ini ya melalui kebohongan dan tipuan. Dan Ayub adalah seorang lelaki yang tidak bersalah, dia jujur, dia takut akan Tuhan, dia diberkati. Dan ini adalah merupakan target utama iblis ya. Setiap orang yang sungguh-sungguh menyerahkan diri mereka kepada Tuhan ya harus sadar bahwa ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan maka kita menjadi sasarannya iblis. Jadi kita harus mengantisipasi serangan iblis. Ya, iblis membenci Allah dan iblis membenci umat Allah. Iblis membenci Allah, dia membenci anak-anak Allah. Lalu Tuhan tanya, dari mana engkau? Dia bilang dari menjelajahi bumi, berkeliling-keliling. Dari percakapan ini kita bisa belajar ya banyak hal tentang iblis saudara. Yang pertama, iblis itu bertanggung jawab kepada Allah dan semua makhluk malaikat yang baik maupun yang jahat, yaitu diwajibkan mereka untuk menghadap Allah. Ya, jadi iblis pun tunduk dan takluk kepada Allah sebab memang ya dia bertanggung jawab ya kepada Allah. Jadi dia ya memberikan laporan ketika ditanya dari mana, dia bilang dia dari keliling. Ya, dan Allah mengetahui bahwa iblis itu bermaksud untuk menyerang Ayub, ya, anak yang dikasihinya. Iblis ini hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu, ya, beda dengan roh-roh jahat yang membantu dia dalam pekerjaannya, tetapi sebagai makhluk ciptaan dia bersifat terbatas. Ya, jadi iblis itu punya anak buah seperti halnya dalam kepemerintahan saudara. Ada bos ya ada anak buah, makanya dikatakan ada penghulu-penghulu ya, ada roh-roh jahat di udara, ada pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, ini urutan-urutannya ya dari kerajaan kuasa kegelapan di dunia ini saudara. Ya dikatakan bahwa mereka ini roh-roh jahat.
yang membantu, saling membantu untuk menuntaskan pekerjaan mereka, yaitu menjatuhkan manusia. Ya, yang ketiga, iblis itu tidak bisa melihat ke dalam pikiran kita atau memberitahukan tentang masa depan. Ya, tapi iblis mengetahui ya dari keadaan kita, dari omongan kita iblis tahu. Dan iblis itu hanya bisa menipu, memberi tipuan-tipuan kepada manusia. Jadi andai kata dia bisa, dia tentu mengetahui bahwa Ayub tidak akan hancur karena tekanannya. Ya, sebab iblis tidak bisa melakukan apapun tanpa seizin Tuhan. Kita harus tahu sebagai umat Allah, ya kita pasti bisa mengatasi serangan kuasa iblis dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Amin. Ya, Allah memberikan batasan pada apa yang iblis bisa lakukan. Karena itu jawaban iblis kepada pertanyaan Tuhan memberitahu kita bahwa iblis adalah nyata dan aktif di bumi. Sehingga kita bisa mengetahui hal ini tentang iblis seharusnya membuat kita tetap dekat dengan Tuhan, yaitu penguasa, oknum dan kuasa yang lebih besar dari iblis. Kerjaannya iblis itu jalan-jalan keliling-keliling. Ngapain? Cari-cari orang yang bisa dicobai. Makanya hati-hati saudara, kita harus mengerti kebenaran ini supaya hidup kita ini tidak diombang-ambingkan ya. Lalu dikatakan di sana iblis bilang habis jalan-jalan keliling-keliling ya. Sebagian orang berpendapat bahwa dialog ini dibuat oleh penulis kitab ini saja. Mungkinkah ini adalah percakapan antara Allah dan iblis benar-benar terjadi? Bagian-bagian lain dalam Alkitab memberitahu kita bahwa iblis memang memiliki akses menuju Allah. Iblis bahkan menghadap hadirat Allah untuk menyampaikan berbagai tuduhan terhadap Yosua sebagai imam besar pada waktu itu. Jadi jika percakapan ini memang ada, ya memang ya ada alasan. Ya, dan alasan-alasan kenapa benar percakapan ini kita lihat dari penderitaan Ayub yang benar-benar terjadi. Jadi kitab ini memang benar-benar adalah ya kitab yang fakta saudara, bukan hanya fiksi tapi fakta. Sebab ceritanya benar-benar ada. Ya, lalu Tuhan bertanya kepada iblis pada waktu itu. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan yang menjauhi kejahatan. Saudara perhatikan ya, Ayub adalah contoh tentang kepercayaan dan ketaatan kepada Allah. Namun Allah izinkan iblis untuk menyerang Ayub, terutama dengan cara yang sangat-sangat kasar. Saudara ya, dari sini juga kita tahu bahwa ya Tuhan berkata, kau sudah ketemu Ayub, orang yang saleh takut Tuhan. Hati-hati, iblis memperhatikan hidup kita. Tuhan juga mengetahui hidup kita ya. Makanya saya selalu berkata, mari kita menjadi orang-orang yang berdampak bagi kerajaan iblis. Menggoyahkan kerajaan iblis, tapi kita juga harus berdampak bagi kerajaan sorga. Artinya hidup membawa terang Tuhan. Ya, jadi iblis itu tahu. Maka Tuhan tanya, kamu udah ketemu Ayub? Kamu tahu kan hidupnya saleh? Kamu tahu kan dia itu takut akan aku, kata Tuhan. Kamu tahu kan apa dari kebenaran di sini yang kita dapat saudara? Ya, bahwa ya itulah. Ya, iblis tahu hidup kita. Makanya kalau kita mau berbuat dosa, apapun itu, iblis itu tertawa kalau lihat saudara itu tiap malam ibadah di mesbah doa. Banyak yang bilang sama saya, Bu, itu loh istri saya itu tiap malam ikut mesbah doanya ibu, tapi cerewetnya, mulutnya. Nah ini teman-temannya iblis ini. Ya, walaupun kita ibadah, kita melayani, kalau hidup kita gak berubah-berubah, ya sama aja saudara. Iblis tahu dan iblis mengenal kita, Tuhan juga tahu dan Tuhan mengenal kita. Makanya hati-hati. Tuhan tanya sama iblis, kamu tahu itu hambaku Ayub? Ya, kamu lihat kan dia saleh. Ya, jadi saudara, kita belajar malam ini bahwa iblis tahu hidup kita, Tuhan juga tahu. Makanya hati-hati. Kalau saudara berbuat dosa, istrimu enggak tahu kau ke hotel sama perempuan. Iblis tahu, Tuhan tahu. Ya, dan iblis mendakwa saudara sama Tuhan tuh loh Tuhan. Dia itu pendeta loh Tuhan. Dia pengkhotbah loh, kalau minggu khotbah di gereja. Tapi lihat dia tuh bersinah. Ya, iblis tahu. Ya, saudara mau melayani di gereja sebagai apa? Di gereja dia, iblis tahu majelis. Tuh loh Tuhan, majelis Tuhan. Ya, kalau hari Minggu melayani engkau, tapi lihat hari lainnya ya. Dia selingkuh, dia mabok, dia judi, dia merokok. Walaupun gak ada yang tahu, tapi iblis tahu dan Tuhan tahu, makanya malulah.
Ya, malu sama iblis dan takutlah akan Allah, saudara. Karena hidup kita ini diketahui iblis, diketahui Tuhan. Ya, saya percaya kalau kita mengerti kebenaran ini, maka kita akan menjadi orang yang tidak sembarangan. Ingat, iblis melihat hidup kita, Tuhan juga tahu hidup kita. Jadi hati-hatilah kita ini dalam bertindak. Ketika Tuhan berkata kepada iblis, ya, kamu lihat hambaku Ayub itu, ya saudara, sebagian orang berpendapat bahwa dialog ini dibuat oleh penulis, ya mungkin ini percakapan antara Allah dan iblis benar-benar terjadi, ya, atau bagian-bagian lain dalam Alkitab memberitahu kita bahwa iblis memang benar memiliki akses untuk ketemu dengan Tuhan. Iblis bahkan menghadap hadirat Allah untuk menyampaikan berbagai tuduhan terhadap Yosua, sang imam besar. Jadi jika percakapan ini tidak pernah ada, maka alasan-alasan penderitaan Ayub mungkin tidak akan terjadi berarti. Dan kitab Ayub ini pun ya hanya mungkin ya fiksi kalau memang percakapan itu nggak ada. Kita tahu bahwa ya Alkitab berkata iblis itu mendakwah kita di hadapan Tuhan. Jadi memang benar iblis itu bisa ya menghadap Tuhan, dan Tuhan juga bisa berbicara atau menyatakan sesuatu dan menyuruh melakukan sesuatu. Iblis bahkan bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan bagi orang-orang. Ya, dan kita lihat di sini Tuhan tanya kepada iblis, kamu lihat hambaku Ayub itu setia, dia takut akan aku. Lalu apa jawab iblis, saudara? Ayat yang ke-9 saudara dikatakan di sana ya. Ayat yang ke-9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, ya Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ya, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara, kita lihat ketika waktu itu iblis tahu keadaan Ayub, iblis itu bilang kepada Tuhan, iya, dia sangat takut akan engkau, menghormati engkau karena kau berkati hidupnya. Engkau memberkati usaha pekerjaannya, bahkan apa yang dia punya semakin bertambah-tambah ya karena engkau yang memberkati Ayub. Tapi coba ya, kalau Ayub tidak kau berikan kekayaan, tidak kau jagai, tidak kau lindungi, apakah Ayub akan tetap ya hidup takut akan engkau? Ya, coba kalau engkau tidak memagari ya kehidupannya. Saudara, kita percaya di sini iblis mengakui bahwa Tuhanlah yang menjaga kehidupan Ayub. Di sini iblis mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup anak-anak Tuhan, orang-orang benar. Tuhanlah yang melindungi harta kekayaan. Tuhan melindungi keluarga Ayub, Tuhan melindungi Ayub. Karena itu kita percaya, saudara, bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Karena itu iblis berkata, iya kan engkau melindungi dia. Coba engkau tidak pagari dia, coba tarik pagarmu atas dia, ya, sehingga segala yang dimilikinya kalau tidak kau pagari, kalau dia tidak punya apa-apa, coba ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis berkata, ya, maka Ayub pasti akan mengutuki engkau, ya, jika engkau tidak melindungi dia. Saudara, kita lihat Ayub itu menjadi contoh ya dan ketaatan kepada Allah. Ya, namun ya Allah mengizinkan iblis untuk menyerang Ayub ya. Dan meskipun Allah mengasihi kita yang taat dan percaya kepada Dia ya, dan Tuhan melindungi kita, namun ya ada sisi-sisi di mana Tuhan akan mengizinkan ya pencobaan terjadi untuk menguji iman kita. Iblis menyerang motif-motif Ayub dengan mengatakan bahwa Ayub itu tidak bersalah dan memiliki integritas karena Tuhan mengasihi dia, ya, karena dia tidak memiliki alasan untuk mengutuki Allah. Karena hidupnya enak, karena hidupnya tidak menderita, makanya perlu kita ini orang Kristen menderita. Kita imannya perlu diuji, ya, kita perlu diuji dalam segala hal, dalam keuangan, dalam ya kesehatan. Tuhan perlu diizinkan semua pencobaan itu. Ya, karena iblis berkata kepada Tuhan, karena Ayub tidak ada alasan untuk membenci engkau, melawan engkau. Sebab dia punya harta, hidupnya enak, Tuhan lindungi, Tuhan pagari. Ya, dan iblis menyerang semua motif-motif itu. Ya,
Kita perlu diuji saudara, apakah ketika kita tidak punya uang kita tetap berkata Tuhan baik? Apakah ketika keadaan kita itu lagi ya di keterpurukan kita tetap bilang Tuhan itu dahsyat? Ya kita harus mengalami semua itu. Ya supaya ketika kita diberkati kita juga sudah pernah melewati hal-hal itu dan iman kita terbukti, iman kita teruji. Saat kita hanya punya kekayaan ya mungkin gampang kita berkata Tuhan baik. Tapi ketika kita nggak punya uang, kita dikejar hutang, kita masih bisa bilang Tuhan itu baik. Ya, makanya saya selalu menyaksikan bagaimana perjalanan iman saya. Ketika saya diusir, ketika saya nggak punya apa-apa, ketika saya dikejar debt collector, ya saya mau tetap berkata Tuhan itu baik, dia sangat baik. Ya sampai akhirnya ujian demi ujian kami lewati, ya ketika saatnya tepat Tuhan memberkati, maka ya kami tetap percaya bahwa dalam keadaan sulit pun kami mau berkata Tuhan baik, dalam keadaan diberkati pun kami mau bilang Tuhan itu baik. Jadi Tuhan itu baik bukan karena keadaan kita saja. Jangan berkata Tuhan baik karena kita sudah enak ya. Dalam segala perkara Tuhan itu tetap baik. Makanya iblis tahu. Iblis bilang sama Tuhan karena dia punya harta, dia segala-galanya dia miliki. Tidak ada alasan untuk Ayub untuk mengutuki engkau. Ya kata iblis kepada Tuhan, coba izinkan jamah dia. Ya coba izinkan ya untuk ya ulurkan tanganmu kepada Ayub kata iblis saudara. Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu sekarang. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ya iblis pun harus minta izin kepada Tuhan sebelum dia mencobai anak-anak Tuhan. Ya dan Alkitab berkata Allah itu setia dan adil, dia tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Siapa yang mencobai bukan Tuhan tapi iblis. Alkitab bilang Tuhan tidak membiarkan engkau dicobai, yang mencobai setan meminta izin kepada iblis. Tuhan bilang oke, sekarang ya semua miliknya adalah dalam kuasamu, aku cabut pagarnya, aku kasih kuasa jamah. Tapi dirinya, tubuhnya, nyawanya tetap milikku kata Tuhan, kamu tidak bisa utak-atik. Akhirnya saudara dikatakan ya lalu iblis pergi dari hadapan Tuhan. Ayat 13, pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Ayat 17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata-kata kepada orang Kasdim, membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang-orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur ya di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga aku dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara ya sungguh bertubi-tubi, perhatikan. Ya ketika Tuhan melepaskan pagarnya atas Ayub, maka saat itu juga kebangkrutan datang, ternaknya terbakar, orang-orangnya, pasukannya diserbu mati semuanya, ya bahkan kebunnya terbakar, anak-anaknya mati, rumahnya roboh, ya semuanya saudara. Ketika Tuhan mencabut pagar perlindungan, maka semua datang. Makanya saudara hari ini kalau keluargamu baik, kalau rumah tanggamu baik, keuanganmu baik, pekerjaanmu baik, itu berarti Tuhan masih melindungi. Karena memang iblis itu tugasnya menghancurkan, membinasakan, merobohkan.
Ya makanya jangan bermain-main dengan Tuhan. Ya hiduplah terus berpegang kepada firman Tuhan. Kita lihat di sini satu kali Tuhan cabut pagarnya atas semua harta kekayaan Ayub dalam waktu yang bersamaan. Satu hari, jam yang bersamaan, semua orang laporan, Ayub ternakmu terbakar, Ayub kebunmu terbakar, Ayub rumahmu roboh, Ayub anak-anakmu mati, Ayub, Ayub, Ayub. Tapi dalam semuanya itu apa yang Ayub katakan dengan mulutnya sendiri saudara. Dia berucap kepada Tuhan ketika dia mendengar semua itu, dia bilang, dengan telanjang aku lahir ke dunia ini, dari rahim ibuku dengan telanjang juga aku akan pulang kepada Tuhan. Dan dia berkata, ya Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan dalam semua berita-berita yang dia dengar itu, Ayub tidak berbuat dosa dan menuduh Allah itu jahat. Saudara, ya coba kita bayangkan kalau saja itu yang terjadi menimpa kita. Ya di saat banyak orang berkata, kenapa Tuhan izinkan ini, kenapa Tuhan jahat, kenapa Tuhan begini. Ayub dalam satu waktu seketika itu juga semuanya habis, semuanya hilang. Tapi dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau hari ini Tuhan izinkan persoalan dalam hidupmu, tekanan, masalah, pergumulan, ekonomi, keuangan, banyak-banyaklah bersyukur. Kita belum seperti Ayub, anaknya mati, semuanya hilang dalam waktu yang bersamaan loh. Ya belum tentu orang bisa ya punya kekuatan seperti itu. Bahkan dia berkata Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Karena itu Bapak Ibu, mari ya kita terus menjaga hati di hadapan Tuhan. Jangan pernah lemah, tetap percaya pada Tuhan, tetap berharap pada Tuhan. Dan jangan pernah bilang Tuhan itu tidak setia. Tuhan tetap setia dalam segala perkara. Karena itu mari kita terus kuatkan hati dan iman kita, berjalan bersama Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Engkau Tuhan yang mengajari kami lewat kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh sungguh-sungguh percaya dan hanya berharap kepada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini ada banyak persoalan, pencobaan yang kami alami dan kami tuduh Tuhan itu jahat. Kami mau berkata hari ini Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Apapun masalah yang kami hadapi, Engkau baik Tuhan. Beri kami kekuatan untuk menjalani setiap proses yang kami hadapi. Mungkin hari ini ada yang sedang mengalami masalah dalam kesehatan, keuangan Tuhan, kehilangan sesuatu. Ya ajar kami terus bersyukur kepada Tuhan. Bahkan mungkin yang sedang kehilangan orang-orang yang dikasihi, anak, kehilangan orang tua, suami, istri. Mereka Tuhan biarlah kami terus berserah dan percaya bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Berkati anak-anak-Mu semua yang ada di mesbah doa, yang sedang ada dalam masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan jamah dan beri jalan keluar. Yang sedang terbaring sakit dalam nama Yesus ada kesembuhan. Biarlah anugerah Tuhan turun melimpah atas kehidupan setiap kami. Biarlah Bapa Engkau sendiri akan menjamah setiap hati supaya hidup kami terus berkenan kepada Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan, hiburkan yang sedang sedih Bapa. Pulihkan mereka yang ingin terjadi pemulihan dalam rumah tangga, keluarga. Tuhan pulihkan suami, istri, anak-anak dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan yang ingin mengalami pemulihan ekonomi, Tuhan pulihkan dalam keuangan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup melakukan lebih daripada yang kami doakan dan kami harapkan. Terima kasih Bapa buat segala anugerah yang terbaik yang Engkau berikan buat kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, tolong mereka yang lepas dari ikatan dosa, lepaskan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini, damai sejahtera, sukacita dari Bapa. Kebenaran-Mu turun atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Ada pertobatan yang terjadi di atas bangsa ini, dimulai dari para pemimpin-pemimpinnya sampai kepada rakyat. Beri roh takut akan Tuhan bagi semua pemimpin di atas bangsa ini Tuhan. Jamah dan lawat Tuhan, agar bangsa ini boleh dicelikkan dan melihat bahwa anugerah Tuhan sempurna bagi Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan terus Engkau pulihkan. Kami tahu Tuhan sedang bekerja atas bangsa ini. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Bahkan jika nanti ada pelantikan presiden yang baru, Tuhan juga beri damai sejahtera bagi Indonesia. Roh takut akan
Tuhan ada di atas kepemerintahan, di atas bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah atas para pejabat-pejabat dan semua pemerintahan di bangsa kami Tuhan. Jauhkan dari korupsi Bapak, biarlah uang yang ada di bangsa ini boleh dipakai untuk kepentingan rakyat. Tuhan, jauhkan bangsa ini dari judi online, dari segala perselingkuhan, dari segala maksiatan di atas bangsa ini Tuhan. Ampuni bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Juga buat semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia Tuhan, jamah hujan pertobatan tercurah. Di hari-hari terakhir ini biar semakin banyak orang yang mencari Tuhan, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu. Karena itu saudara, terimalah kiranya rahmat, berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan yang masih dari Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.